Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faradina Letul Jaya. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam pada sistem reproduksi wanita. Pada posisi yang akan kita lihat adalah 1. Tampak depan. Tampak depan. 2. Bagian samping kiri. 3. Tampak bagian dalam. Baik, pertama ada mons pubis, terletak di bagian atas, tepat di bagian tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol bagian ini. Rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris bentuknya kecil, seukuran kacang. Di bagian ini banyak terdapat jaringan syaraf yang sangat pekat terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretral. Lubang ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah lubang klitoris. Dan kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bagian bawah uretral. Ini adalah lubang uretral dan ini bawah ada lubang vagina. Fungsinya, lubang ini untuk melahirkan keluarnya menstruasi dan ovulasi. Selanjutnya ada lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Jadi, pada setiap wanita yang normal akan mempunyai 3 lubang, yaitu lubang uretral, lubang vagina, dan lubang anus. Dan kemudian ada labia minora. Labia minor adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan oleh warna merah. Labia minor akan merocot pada bagian klitoris dan selanjutnya ada labia mayor.
atau labia mayora. Ini terletak dari labia mayor. Labia mayor bentuknya lebih tebal daripada labia minor. Labia mayor ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya. Coba perhatikan baik-baik teman-teman, apakah kalian sudah menemukan organ reproduksi? Ya, organ reproduksinya berada di bagian tengah. Ligamen ini ditandai oleh warna hitam yang ada pada bagian dalam. Organ reproduksi berada di bagian tengah. Di gambar ini tepat di antara kantong kemih dan usus besar bagian bawah dari bagian luar dan lubang vagina, kemudian masuk ke dalam sampai ke uretra. Oke, kita bahas organ reproduksi bagian dalam. Nah, teman-teman, ini adalah organ bagian dalam ya. Ayo kita kenali satu persatu. Yang pertama, ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditandai oleh otot sehingga dapat menempel di sisi rubor uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Fibri yaitu rumba-rumba seperti jari posisinya corong ke ovarium. Rumba-rumba ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima ovarium akan diterima oleh tuba Fallopi. Dan bagian selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan menghasilkan sel telur menuju uterus. Dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali sel yang bergerak searah. Nah, fungsinya adalah untuk mengenakan sel telur biasanya di tuba Fallopi menjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implementasi dari perkembangan fetus. Seiring perkembangannya, fetus yang semakin besar, uterus juga akan elatis. Mengikuti besarnya fetus, uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Ini adalah bagiannya: perimetrium, endometrium, dan myometrium. Dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan buka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar dengan ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat ovulasi. Penutupan. Baiklah teman-teman, pembahasan kita sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan dalam video penyampaian materi ini, atas kata-kata dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.